Sudah selesai, tinggal kita nyalakan. Gimana Mas? Nggak penasaran hasilnya? Penasaran Mas. Penasaran? Sungguh, ditunggu. Ditunggu nih. Gimana bisa mantau prosesnya secara langsung? Mantap pokoknya, bisa dipantau. Siap. Kita nyalakan. Bismillah. Gak bisa geber-geber tapi Mas. Ini jam berapa? Jam 11-an. Jam 11. Hampir jam 11 ya? Lembur. Lembur. Oh, jam 11, 22.53. Nggak bisa ngeber-ngeber ya, jam 11 malam ya. Loh, jam 22.53. Yang penting mesin sudah halus, sudah enak. Cukup. Untuk project selanjutnya pasang karbu UMA Mas ya. Project selanjutnya pasang karbu UMA noken in. Noken in karbu UMA CDI BRT. CDI BRT. Lanjut besok saja. Karena kalau ganti karbu kan ngeset PCMJ. Perlu ngegas, perlu belayer. Jamnya nggak nutut. Ini tadi start sore, terus break, buka, terus lanjut habis isya, habis terawih. Sini selesai jam 11. Kita rapikan mesinnya dulu. Kamprat sudah baru, bantalan kamprat yang pecah tadi sudah ganti baru. Intinya mesin sudah rapi. Nah gini kan enak, misal pasang karbu, CDI BRT, nokenin in terus setting geber-geber kan nggak takut mesinnya ambyar. Kalau asal pasang, asal digeber-geber tapi mesin nggak diservis dulu, udah pasti resikonya hancur. Terima kasih Mas ya, hati-hati jalan. Selebihnya kabar-kabar, nanti WA tak save. Mesinnya istimewa ya, mulus banget, tapi kondisi luarnya kayak nggak meyakinkan ya, kusem apa, tapi mesinnya istimewa. Next, diripen Mas, dilepas semua, dicuci, dilap-lap, diamplasi, dipoksi, terus dihitam lagi, keren ini. Mesinnya istimewa soalnya, soal mesin mantap, kompresinya masih padat banget. The next day. Untuk hari ini, kita pasang karbu UMA Racing, CDI BRT, noken as in ya. Noken asnya dibuat in. Ini lanjutan yang kemarin kita servis total, kita rapikan. Kamprat kendor kita ganti baru, bantalan kamprat pecah kita ganti. Intinya kita rapikan ya, di video sebelumnya. Sekarang lanjut kita pasang karbu CDI noken. Ini intinya dibuat spek 3 pilar. Lanjut kita pasang. Oke, sudah selesai kita setting, sudah selesai kita pasang. Selebihnya untuk secara lengkap, rinci dan detail sudah pernah saya buatkan ya kontennya untuk tutorial pasang noken as in. Jadi ini cuma cuplikan saja. Untuk topnya garis lurus, in lurus angka 3 ke angka 1 18 mata kalau in. Nah, kalau in angka 3 ke angka 2, di sini ada angka 2. Itu 16 mata. Terus sim-simannya noken X sama pakai noken in beda jauh ya. Jangan asal pasang, nanti jebol. Perlu setting sim. Intinya kalau penasaran cara pasang noken in kayak gimana, bisa kalian tonton tutorial pasang noken as in. Sudah pernah tak buatkan. Di situ lengkap ya, lengkap rinci dan detail. Selebihnya lanjut, kita pasang CDI sama karbu. Semoga bermanfaat. Sudah selesai kita pasang untuk noken asnya, noken in. Lanjut kita pasang untuk CDI-nya ya, CDI BRT tipe dual band. Untuk pemasangan CDI ini PNP, asal tahunnya sama. Misal non AHO Satria CBU sama totok kecil, sama barong awal intinya yang non AHO, yang tombol lampunya bisa dimatikan.
Nah itu non AHU pakai non AHU PNP ya. Terus misal barong yang sudah nyala terus lampunya, nah itu pakai AHU PNP. Misal facelift AHU new, terus CDI-nya AHU new PNP. Nah misal tahunnya beda, nggak PNP ya, nggak bakal nyala motornya. Itu perlu rubah soket. Kalau bisa beli yang sesuai tahunnya ya, biar PNP. Biar nggak perlu rubah-rubah soket, ribet. Jadi pemasangan CDI PNP, ini AHU, motornya AHU. Ini bener belinya jadi PNP, tinggal cepot pasang sudah. Terus tambahan ya, kalau CDI BRT dual band ini jangan sampai gas-gasan kalian gampang nyantol. Misal digas nyantol, itu resiko jebol. Kok bisa? Karena CDI BRT dual band ini nggak ada limiternya ya. Limiternya kalau nggak salah 20.000. Nah putaran mesin RPM 20.000, nyampe di 15.000 aja udah resiko jebol. Nah, jadi jangan dipinjamkan sama orang yang nggak paham mesin ya. Misal dipakai di gaspol, gigi 1 lama nggak dioper, apa 2 lama nggak dioper, nggak lihat jarum RPM di speedo, tahu-tahu jebol. Apalagi di gaspol terus waktu masuk persneleng susah, nyantol atau gimana, nggak ada limiternya, udah wassalam, auto klepe nabrak piston. Sebenarnya lebih worth it, lebih bagus beli yang tipe iMAX ya, yang bisa di mapping pengapiannya sama di setting limiternya. Jadi misal puncak tenaganya di dyno cuma 9.000-an, udah limiternya 12.000 ya cukup. Misal puncak tenaganya 10.000, di limit 13.000 cukup. Jadi limiter itu kalau saya malah wajib ya, malah perlu. Tak kasih limit 3.000 di atas puncak tenaganya. Misal di gaspol di dyno puncaknya 11.000, limitnya 14.000. Nah, kalau dual band nggak ada, otomatis 20.000 ya. Mubazir misal puncak tenaga cuma 9.000-an, terus buat apa di gaspol sampai RPM tinggi-tinggi ya, nggak guna. Cuma teriak doang tapi nggak ada tenaga, sudah habis kan tenaganya, kan sudah muncak terus turun. Jadi semoga bermanfaat ya, semoga bisa dipahami. Intinya kalau tahunnya sama PNP, terus resiko pakai dual band itu tadi, nggak ada limiternya. Putaran mesinnya terlalu tinggi ya, puncaknya di 20.000, sedangkan sampai 15.000 aja udah resiko. Lebih worth it sebenarnya pakai iMAX, mau dipakai pemula atau apa saja aman, karena kalau telat oper atau persneleng nyantol di RPM tinggi, aman, dia nabrak limit, kan bisa disetting limitnya. Kalau dual band itu tadi nilai minusnya ya, nilai plusnya ya cuma harganya lebih murah itu aja. Misal iMAX harganya 1,2 kurang lebih iMAX 1. Kalau iMAX 2 kurang lebih 1,7. Dual band ini murah, cuma berapa? Paling 700 ribuan kurang lebih. Ya Mas? 700 ribuan. Oke, untuk CDI sudah kita pasang. Lanjut kita pasang untuk karburatornya ya. Untuk kabel gasnya pakai original, sudah kita custom. Ujungnya sudah kita parut pakai gerenda. Untuk holdernya ini saman ganti ori Mas ya, ini mitasi ini. Rawan nyantol ya, bahaya. Terus kerannya ini sudah nggak berfungsi, yang harusnya dihisap dulu baru keluar. Ini langsung keluar ya, terus selangnya keras banget. Nah nanti selang bensinnya kita ganti baru. Terus kerannya kita buang sekalian ya, percuma ada kerannya tapi nggak fungsi, sudah nggak fungsi. Nanti dari filter bensin langsung ke karburator. Selangnya kita ganti baru, saya ulangi. Untuk sepuyur kita ada stok lengkap, ada stok banyak. PWK urut dari 110 sampai 150-an. Ini satu per biji 25.000 ya. Saya jual 30, ngambil untung 5.000. Ini saya punya stok banyak lengkap, biar pasang setting nggak lama-lama, nggak susah-susah. Saya nggak suka ya main di rojok pakai seling kelamaan, waktu adalah segalanya. Tak pasang 135 misal merebet, turun 130 misal masih ada jedanya, turun 128 misal sudah langsam, berarti udah pas ya. Intinya tak pasang ukuran besar, setat dari besar. Nah misal ada merebet berarti keborosan, misal di player keluar asap hitam berarti keborosan. Kita turunkan step by step, nyeting yang aman seperti itu. Misal setat dari kecil, digas, nembak, dibesarkan. Resikonya kalau motor kekeringan, motor keiritan itu resikonya jebol.
Terus kalau main rojok-rojok kelamaan ya. Kalau saya setting karbu, stok sepuyer saya banyak. Misal ada ukuran yang kosong, langsung saya lengkapi, langsung tak belikan. Nah, misal stok sepuyer saya lengkap, baru saya nerima setting karbu. Terus rulesnya ndek sini itu tadi ya. Pertama, servis mesin dulu. Itu pun kalau servis diterima kalau kompresinya padat, bearing mesin, stang piston nggak bunyi, tak terima servis. Nah, habis servis baru 3 pilar. Habis 3 pilar baru misal request standar porting atau bore up, baru bisa diagendakan. Misal belum udah minta bore up atau apa, tapi mesinnya kacau, karbu masih vakum, CDI standar, sudah pasti tidak saya terima. Jadi ada rulesnya. Bengkel saya nggak asal bengkel, tapi ada aturannya, ada step by stepnya. Selebihnya lanjut kita pasang. Oke, sudah selesai. Mudah saja bagi saya pasang karbu Uma Racing. Untuk PJMJ-nya ketemu ukuran berapa yang enak, selebihnya bisa kalian tonton ya. Untuk tutorial pasang karbu sudah pernah saya buatkan secara lengkap, rinci dan detail. Untuk tutorial pasang karbu PE, PWK apa saja. Terus intinya untuk sepuyer yang enak ukuran berapa sudah pernah tak bahas, sudah pernah tak jelaskan. Selebihnya tinggal kalian tonton saja versi lengkapnya, versi lengkap, rinci dan detailnya. Ini sekedar cuplikan-cuplikan pasang noken in, CDI BRT, karbu dan lain-lain. Untuk versi lengkapnya, misal versi lengkap in, kalian tonton versi noken in. Versi lengkap pasang karbu PE, kalian tonton versi lengkapnya masang karbu PE. Bahas soal CDI juga ada versi lengkap, bahas soal CDI. Selebihnya lanjut, sekian. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Juga share ke teman kalian ya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Ada baiknya silakan diambil. Semisal ada buruknya silakan dibuang ya. Salam dari saya Bobby Fu 41 channel. Noken as in nggak ada dekomnya, double starter tetap jreng. Jadi mitos ya, misal nggak ada dekompresi ya, double starter jadi berat. Itu mitos, tergantung kondisi aki, kondisi dinamo starter. Misal sehat, akinya fresh, arang bostel starternya fresh, relaynya normal, udah double jreng. Nah, misal standar pabrik sekalipun, misal akinya sudah tekor, apa dinamonya bermasalah atau relaynya bermasalah, ya udah nanti cetok nggak kuat. Kalau nggak gitu RPM-nya ngereset. Tapi kalau normal semua, motor saya 250 cc doublenya jreng. Stasioner. Oke, cukup. Jadi nggak bisa ngeber terlalu tinggi, ngeber terlalu keras ya, karena posisi bengkel kita ada di dalam kampung, sungkan nggak enak. Jadi gas tipis-tipis aja, gas secukupnya. Sekiranya pas, sudah enak, nggak ada berebet, nggak kosong, insya Allah pas. Selebihnya kabar-kabar mas ya, barangkali kurang enak, bisa japri, nanti tak maksimalkan lagi. Kalau menurut saya kayak gini udah cukup, udah pas, udah enak. Oke, sedikit tambahan lagi ini penting. Demi keselamatan ya. Mesin sudah enak, karbu CDI knalpot sudah oke, settingan sudah pas. Tambahan ini wajib ya,
kondisi gearset, kondisinya sudah jelek banget. Jangan diabaikan ya, tenaga besar terus dipakai kencang. Kalau final gearnya kayak gini takutnya nanti rantainya putus. Kalau nggak putus ya los. Resikonya bisa naudzubillah min dzalik, bisa kecelakaan. Terus sekok belakang sudah jebrot mendal-mendal. Jadi PR-nya sekok sama gearset. Sama ini piringannya bengkok. Jadi kalau diputar kencang, kalipernya goyang-goyang. Nah ini kalipernya bagus, berarti pangkonnya nggak ceket. Dia bisa gerak. Misal dia ceket, udah seret. Nah, kelihatan? Dia goyang-goyang. Gearset, sekok, piringan, terus bearing ya. Goyang-goyang parah ini loh. Bearing waktunya ganti, bearing roda, bearing tromol. Jadi jangan terlalu fokus cuma di mesin ya. Mesinnya sudah powerful, mesinnya sudah sembuh total, sudah support karbu CDI knalpot, tapi sekoknya mantul-mantul, mendal-mendal, empuk. Terus gearsetnya sudah jelek. Kalau piringan ini ngaruhnya nanti bisa panas ya ini. Terus bearing, ini kalau bearingnya ambrol, ngesot. Dan intinya poinnya itu ya, jangan cuma terlalu fokus di mesin, mesinnya enak, perhatikan juga untuk keselamatan, untuk safety. Gearset, sekok, bearing roda, bearing tromol, terus itu piringannya bengkok. Sekian, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam Bobifu 41 channel. Terima kasih Mas ya. Kabar-kabar, hati-hati. Gearsetnya, bearing tromol, waktunya ganti. Gimana Mas, bisa diterima servis? Bisa diterima servis, sangat senang sekali. Senang. Japri berapa kali? Japri sampai 5 kali. Sampai 5 kali. Berapa bulan nunggu ini? 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Baru kerespon Mas ya? Baru kerespon. Ya, tahu sendiri lah. Tahu sendiri Keadaan. Sibuk banget soalnya, banyak yang ngantri. Alhamdulillah. Terima kasih sudah sabar menunggu. Oke, hati-hati. Utamakan selamat. Waalaikumsalam. Oke, sami-sami, monggo.